Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Angkatan 1 Kelompok 2 yang terdiri dari Amalia Madi SKM, Astria Dewi Mahmudin SSI APT, Awakiba Munir SARS, Hasnawati SE, dan Reskia SPD dengan Coach Dr. Abdul Qadir SE MAP. Ini sebagai salah satu tugas kelompok kami, yakni desain dan mind mapping implementasi pelayanan publik di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Adapun pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada tiga, yakni penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan terhadap layanan. Pelayanan publik di era transformasi digital. Pelayanan publik di era digital merupakan suatu proses perubahan mindset yang berbasis data untuk adanya pelayanan yang prima. Algoritma dikatakan menjadi bagian akuntabilitas kepada publik karena merupakan produk analisa secara intelijen untuk memprediksi, mengantisipasi, dan memberikan solusi. Kekuatan di era digital ada pada data dan analisanya, sehingga mampu untuk memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi secara proaktif. Keunggulan pelayanan publik di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal ditunjukkan pada sistem algoritma yang berbasis real-time dan dapat diakses secara anytime. Semua itu dikatakan prima tatkala berbasis pada kecepatan, ketepatan, keakurasan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, informatif, dan mudah diakses. Pelayanan kepada publik setidaknya dapat dikategorikan sebagai pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, kemanusiaan, serta sesuai potensi lokal daerah setempat. Ada 3 poin. Yang pertama adalah era transformasi digital, potensi lokal, dan pelayanan publik di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Ini adalah mind mapping. Implementasi pelayanan publik ada 3, yakni layanan pendidikan di sekolah. Contohnya penerimaan peserta didik baru secara online melalui link pendaftaran. Yang kedua, penggunaan aplikasi Era4 dalam penilaian hasil belajar siswa. Kemudian layanan kedua adalah layanan kesehatan di rumah sakit. Contohnya, sistem rujukan melalui aplikasi BPJS yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, sistem antrian secara digital sehingga lebih mengefisienkan pelayanan. Dan yang ketiga adalah layanan instansi pemerintahan atau kantor. Contohnya adalah adanya sistem fingerprint, kemudian yang kedua sistem pengaduan secara online, di mana masing-masing dari layanan di era transformasi digital memiliki alur pelayanan. Ayo perhatikan slide berikut ini. Alur pelayanan publik, contoh penerapan alur pelayanan publik di berbagai instansi. Layanan pendidikan, misalnya penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui link pendaftaran. Ada 6 alur pendaftaran PPDB melalui laman pendaftaran dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta didik baru. Yang pertama adalah calon peserta didik baru mengakses link PPDB di situs yang disediakan. Yang kedua, calon peserta didik baru mengisi form pendaftaran di link tersebut. Yang ketiga, calon peserta didik baru mengupload berkas yang dibutuhkan di link tersebut, seperti KK, KTP orang tua, surat keterangan lulus dari sekolah asal. Yang keempat, panitia PPDB mengecek kelengkapan berkas calon peserta didik baru melalui laman di atas. Yang kelima,
Panitia PPDB menyeleksi calon peserta didik baru melalui beberapa tahapan tes online. Yang keenam, Panitia PPDB mengumumkan penerusan peserta didik baru melalui laman di atas. Selanjutnya, untuk layanan pendidikan yang kedua, contohnya penggunaan aplikasi Rapor untuk menilai hasil belajar siswa. 6 alur penggunaan aplikasi Rapor. Yang pertama, guru menginstal aplikasi Rapor pada perangkat atau laptop. Yang kedua, masuk melalui username dan password dan mengisi format pendaftaran di aplikasi tersebut. Yang ketiga, guru mengolah nilai-nilai siswa ke dalam aplikasi Rapor. Yang keempat, guru mengisi nilai kognitif, psikomotorik, afektif di sistem tersebut. Yang kelima, guru menyimpan data dan mencetak rapor siswa dalam bentuk PDF. Yang keenam, guru membagikan rapor penilaian hasil belajar siswa dalam semester berjalan. Selanjutnya, untuk layanan kesehatan, contohnya adalah layanan antrian secara online, misalnya terjadi di rumah sakit. 5 alur pendaftaran antrian pasien secara online. Pertama, pendaftaran dapat dilakukan di hari H-1 untuk mendaftar melalui alamat website yang disediakan. Yang kedua, pendaftaran online dapat dilakukan pada pukul 12 siang sampai dengan pukul 9 malam. Yang ketiga, pasien di hari yang sama hanya dapat mendaftar satu kali dengan satu dokter. Yang keempat, pasien yang telah mendaftar online sebaiknya mengambil screenshot tiket sebelum mendownload file tiket yang tertera nomor antrian dan jam kedatangan. Yang kelima, bukti pendaftaran dapat dicetak atau pasien dapat menunjukkan dari HP pendaftarnya. Kemudian terakhir adalah layanan instansi pemerintah atau di kantor, misalnya tersedianya print pinjer untuk melakukan absensi digital. 5 alur tata cara absen via absen digital atau fingerprint. Yang pertama, melakukan registrasi ke aplikasi fingerprint dengan meregistrasikan jari yang akan digunakan untuk absen. Yang kedua, memastikan fingerprint terhubung ke listrik. Yang ketiga, memastikan fingerprint hidup. Kemudian yang keempat, menempelkan jari-jari tangan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Yang kelima, absen akan terekam otomatis. Demikianlah persentase dari kami pada video kali ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.